Terima kasih Stella. Jadi kita akan membahas cara belajar efektif. Sebenarnya tentu lebih diutamakan bagaimana belajar efektif mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai ujian seleksi masuk Fakultas Kedokteran. Tapi cara belajar efektif ini juga bisa diamalkan, dilaksanakan untuk tujuan-tujuan lain. Ya, slide berikut. Ya, jadi sekali lagi negara kita membutuhkan banyak dokter. Meskipun sekarang yang lulus mungkin lebih dari 2.000 orang setiap tahun jadi dokter, tapi jumlah itu masih belum mencukupi karena penduduk kita yang lebih dari 270 juta dan harus dilayani oleh dokter tidak hanya di kota besar tapi juga di pulau-pulau kecil, di daerah-daerah terkecil. Nah, mungkin adik-adik sekalian merupakan salah seorang dokter yang nantinya akan menjadi dokter yang profesional, berhati mulia, dan mencintai tanah air ini. Dan kita berharap sekali akan banyak yang bersedia menjadi dokter di Indonesia. Namun langkah pertama yang harus dilalui adalah lulus ujian seleksi masuk Fakultas Kedokteran, yang mungkin dalam 4-5 minggu lagi akan dihadapi. Nah, karena itu tentu siapkanlah diri dengan baik, belajar secara teratur, tingkatkan kemampuan dari sekarang, ada waktu 4-5 minggu, dan ketahuilah cara strategi memilih perguruan tinggi. Karena bukan tidak mungkin, sebenarnya kemampuannya cukup, tapi karena salah strategi memilih perguruan tinggi, tidak berhasil lulus masuk seleksi. Slide berikut. Jadi, lakukanlah persiapan belajar. Persiapan ini harus terencana setiap waktu, setiap hari, bahkan dalam setiap hari itu juga dijadwalkan waktu-waktu belajar, dan bahan yang harus dipelajari, harus tahu betul apa yang akan dipelajari, dan setelah itu secara berkala, entah 1 minggu sekali, entah harian, lakukan evaluasi diri. Dan hari demi hari, usahakanlah supaya belajar itu makin efektif, artinya dalam waktu yang relatif sama, hasil yang dicapai itu jauh lebih meningkat. Karena itu lakukan perbaikan. Slide berikut. Waktu belajar kalau kita sekolah atau kuliah penuh, paling sedikit kita perlu 2-3 jam untuk mempersiapkan, melakukan tugas-tugas, mempersiapkan untuk pelajaran berikutnya. Tapi kalau kita menghadapi ujian seleksi seperti seleksi masuk Fakultas Kedokteran ini, perlu lebih banyak waktu, mungkin 4-6 jam, apalagi sekarang sudah tidak ada kegiatan sekolah lagi. Nah, waktu yang 4-6 jam ini harus digunakan secara efektif. Artinya, jangan banyak gangguan. Jangan habis waktu untuk mencari kalkulator, habis waktu untuk mencari minuman, dan sebagainya. Ada satu petunjuk yang sederhana tapi penting, namanya Pomodoro Method atau metode dari Pomodoro, yaitu lakukanlah belajar secara terkonsentrasi selama 45 menit. Usahakan tidak ada gangguan, tidak menerima telepon, ya. Lalu setelah selesai, pada umumnya kalau kita konsentrasi setelah 45 menit, konsentrasi kita akan menurun. Karena itu istirahat 5-15 menit. 5-15 menit ini gunakan betul-betul untuk istirahat. Mau minum boleh, mau makan kue boleh, mau olahraga di tempat boleh. Kemudian setelah 5-15 menit lanjutkan belajar secara fokus 45 menit. Dengan cara ini jauh lebih baik daripada adik-adik belajar 2 jam konsentrasi penuh, karena bagaimanapun setelah 45 menit menurut penelitian konsentrasi kita akan menurun dan memerlukan waktu istirahat. Nah, sebelum belajar persiapkan semuanya dengan lengkap.
alat tulis, kamus, kalkulator, ruangan senyaman mungkin sesuai dengan kemampuan, dan hindari gangguan-gangguan, baik itu televisi yang hidup, radio, handphone, sedapat mungkin jangan dihidupkan untuk bisa konsentrasi secara penuh. Slide. Belajar itu harus direncanakan, dan belajar itu harus teratur setiap hari. Jadi sekarang harus kita tahu kapan kita akan ujian. Kapan ujian seleksi masuk Fakultas Kedokteran secara bersama-sama. Kapan ya SIMA. Itu kita lihat dan kita hitung waktunya. Mungkin hanya sekitar 5 minggu lagi. Nah itu, rencanakan belajar selama 5 minggu secara teratur dan efektif. Berapa jam sehari? 4 sampai 6 jam satu hari. Rencanakan mata pelajaran apa hari ini? Berapa mata pelajaran? Biologika, matematika, atau yang lain-lain. Kemudian, jangan lupa, selama belajar itu, buatlah ringkasan. Ringkasan ini bisa dibuat di kartu-kartu yang bisa dibawa-bawa, bisa juga di HP, yang sekarang ini mudah bisa kita buat ringkasannya. Kemudian, kalau sekarang hari Jumat, selesai nanti, katakanlah sore hari sudah selesai belajar satu harian, evaluasilah. Evaluasi diri, betapa Anda efisien belajar pada hari itu. Kalau ada yang masih perlu diperbaiki, entah rintangan-rintangan, gangguan-gangguannya ada, entah suhu ruangan yang terlalu panas, maka itu diperbaiki. Slide berikut. Lalu bahan, mata ajaran apa saja, lihat secara garis besar. Kalau perlu lihat soal-soal terdahulu, untuk apa? Agar kita tahu apa-apa saja yang sering ditanyakan pada soal tersebut. Kemudian buat target belajar per hari. Kemudian upayakan supaya kalau dalam waktu 4-5 minggu tersebut, kalau bisa 4 minggu, bahkan kalau perlu 3,5 minggu sudah selesai, sehingga waktu cukup untuk mengulang kembali hal-hal yang perlu dipelajari ulang. Kemudian biasanya ada siswa yang suka matematik, merupakan mata pelajaran favoritnya, atau kimia, atau biologi, tapi ada bahan-bahan yang kurang disukai. Nah, usahakanlah bahan-bahan yang kurang disukai ini tetap mendapat perhatian. Mungkin digabung dengan bahan favorit, lalu tetap bisa dikuasai dengan baik. Karena Anda bisa lulus seleksi apabila semuanya mata ajaran ini nilainya bagus. Slide berikut. Bagaimana mengevaluasi diri? Kita harus memahami konsep. Nah, untuk mengetahui apakah kita mengetahui atau memahami konsep tersebut. Misalnya kita belajar mengenai evolusi pada biologi. Coba jelaskan pada orang lain. Apakah yang Anda ketahui tentang bioevolusi tersebut? Jelaskan pada orang lain, apakah Anda mampu menjelaskan dengan baik dengan kata-kata Anda sendiri secara sederhana sehingga dipahami oleh orang lain. Kalau itu mampu, maka berarti Anda menguasai teknik tersebut. Mungkin saja pada waktu menjelaskan ada hal yang lupa, ada hal yang kurang jelas, maka Anda kembali lagi membaca konsep tersebut, melihat kembali apa yang belum jelas, apa yang Anda lupa. Ini disebut sebagai teknik Feynman. Feynman ini adalah pemenang hadiah Nobel untuk fisika. Jadi sebenarnya dia adalah seorang yang memahami fisika yang sulit, ya, sehingga dia dapat hadiah Nobel. Tetapi dia mengajarkan pada kita untuk memahami satu konsep,
kita harus mampu menjelaskan pada orang lain secara sederhana. Kemudian cobalah lihat soal-soal dan apakah Anda mampu menyelesaikannya dengan percaya diri. Kemudian hitung nilai Anda sendiri. Berapa nilai matematika Anda? Ricky nanti akan bicara, dia itu suka sekali matematik, tapi mungkin biologinya nggak begitu rajin membacanya. Mungkin matematiknya dia bisa dapat 90 lebih, biologinya masih 70. Berarti dia harus belajar lagi secara teratur dan secara tekun agar biologinya juga bisa mencapai 90. Nah, karena itulah setiap hari kita perlu mengevaluasi cara belajar, mengevaluasi waktu, mengevaluasi lingkungan, dan sudah tentu mengevaluasi kemampuan belajar kita, nilai-nilai kita. Slide berikut. Nah, sering ada pertanyaan, baiknya itu belajar sendiri atau belajar bersama? Yang baik adalah belajar sendiri yang lebih banyak. Belajar bersama juga bermanfaat, juga bagus, karena kita pada belajar bersama, kita memahami apa yang kita sudah kuasai, dan barangkali bisa kita jelaskan pada teman-teman kita. Sebaliknya, kita bisa mendapat penjelasan dari teman-teman kita mengenai hal-hal yang kita belum tahu. Nah, jadi bisa saling berbagi. Hanya saja, seringkali belajar bersama ini, terutama pada remaja, banyak waktu terbuang karena menunggu teman datang, mungkin ada makanan-makanan dulu yang perlu dihabiskan, dan tidak disiplin untuk memulai pada waktunya dan memanfaatkan waktu secara efisien. Jadi belajar bersama itu baik, bisa dilakukan beberapa kali, tetapi gunakanlah waktu dengan baik. Nah, itu biasanya pada belajar bersama ada satu ketua grup yang akan mengingatkan kita kalau kita mungkin ada waktu-waktu yang tidak kita manfaatkan dengan baik. Slide berikut. Nah, waktu istirahat. Jadi setelah 45 menit konsentrasi penuh atau fokus, maka kita istirahat 5-15 menit, melonggarkan otot-otot kita, mengistirahatkan pikiran kita, dan memanfaatkannya untuk hal-hal yang menyegarkan diri kita. Kita keluar dari fokus, kita masuk ke suatu fase yang namanya fase diffus. Kalau fokus, itu kita punya titik konsentrasi tertentu. Pada diffus kita bisa melakukan apa saja yang bermanfaat untuk menyegarkan diri kita. Bisa olahraga, bisa dengar lagu, bisa minum teh, dan lain-lain. Nah, fokus dan defokus ini atau diffus, itu kita lakukan secara bergantian. Dan seringkali ide-ide baru itu biasanya tidak timbul pada masa fokus, tapi dia timbul pada fase diffus atau fase defokus. Slide. Salah satu cara lagi agar kita bisa mengingat apa yang kita pelajari secara baik adalah dengan mengkaitkan apa yang kita pelajari dengan kegiatan kita sehari-hari. Misalnya kita belajar gejala-gejala diabetes, bagaimana cara memeriksa laboratorium. Itu akan mudah kita ingat. Kalau kita punya keluarga, kalau ada ayah kita menderita diabetes, nah kita lihat sehari-hari keluhannya, dia periksa apa saja, dan kalau itu dikaitkan maka akan lama tersimpan di otak kita. Jadi cobalah kaitkan apa-apa yang kita pelajari secara teoritis dengan hal-hal yang nyata. Satu lagi keterampilan yang akan banyak membantu, terutama pada waktu meringkas atau mereview hal-hal yang sudah kita pelajari adalah membaca cepat. Membaca cepat ini kita bisa membaca yang biasanya mungkin satu bab itu 15 menit, cukup dengan 5 menit karena sudah pernah kita baca, dan biasanya kita fokuskan perhatian kita pada
yang kita sebut kata-kata kunci, yaitu kata-kata yang amat penting dalam kalimat tersebut. Slide berikut. Nah, jadi sekali lagi, firman teknik adalah bagaimana kita menceritakan suatu konsep yang sudah kita pahami pada orang lain, ya, secara sederhana dan mudah dimengerti oleh orang lain. Jika pada waktu menjelaskan masih ada yang ragu, masih ada yang belum jelas, baca kembali. Lalu jelaskan kembali. Ulangi konsep tersebut sehingga betul-betul Anda menguasainya dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang yang Anda jelaskan. Slide berikut. Ya, Pomodoro. Ini supaya mudah mengingatnya, Podomoro ya. Podomoro adalah perusahaan real estate yang membangun perumahan, apartemen, tapi dia ini bukan Podomoro tapi Pomodoro, jadi terbalik ya. Ini adalah konsentrasi 45 menit, fokus 45 menit, istirahat 5-15 menit, kemudian fokus kembali. Slide berikut. Nah, ada lagi satu hukum namanya Parkinson Law. Ini Bapak Parkinson ini mengatakan bahwa meskipun kita punya waktu 5 minggu untuk ujian seleksi masuk bersama perguruan tinggi, tapi biasanya waktu yang kebanyakan orang, waktu yang benar-benar digunakan paling 2-3 minggu. Jadi 2 minggu pertama itu sering-sering terbuang dengan percuma. Mudah-mudahan adik semua tidak ada yang seperti itu. Mulai dari besok, gunakan waktu itu betul-betul dengan baik. Rencanakan, dibagi, dan digunakan dengan baik. Jadi kita tidak termasuk apa yang dikatakan oleh Parkinson Law. Slide berikut. Cara mengingat. Banyak cara untuk mengingat. Salah satu adalah membuat ringkasan dengan bahasa sendiri. Ringkasan dapat dibuat di kartu, dapat di HP, dan ini bisa dibawa kemana-mana. Kalau sedang menunggu bus, atau sedang di kantin mau berbuka, menunggu waktu berbuka, bisa buka kartu. Bisa lihat kembali ringkasan. Berulang-ulang sehingga betul-betul hafal. Ada lagi yang namanya, mungkin adik-adik sudah tahu, jenjang keledai, yaitu akronim atau singkatan dari sesuatu yang perlu kita hafalkan. Misalnya kita perlu menghafal warna-warna yang membentuk pelangi. Maka jenjang keledainya adalah Enchiku Hibin. Artinya dia terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ini saya hafalkan pada waktu saya SMP dulu. Sampai sekarang saya masih ingat Enchiku Hibin. Kemudian kita bisa mengingat dengan berdiskusi dengan teman pada waktu belajar bersama atau menjelaskan pada teman lain. Jadi sebenarnya menjelaskan pada orang lain itu kita tidak rugi waktu. Karena itu sekaligus untuk kita menilai apakah kita betul-betul sudah memahami. Kemudian jangan lupa tentu mengerjakan soal-soal. Slide berikut. Ya, keberhasilan belajar itu bukan hanya ditentukan oleh IQ, tetapi ditentukan juga oleh kerajinan. Banyak orang yang IQ-nya tidak terlalu tinggi, tapi lebih berhasil dari orang yang IQ tinggi karena dia lebih rajin, lebih tekun. Lalu jangan lupa juga minat. Kalau Anda minatnya katakanlah matematika atau computer science, Anda paksakan untuk masuk ke kedokteran, tentu pada waktu belajar biologi, belajar kimia, Anda merasa menghadapi beban yang berat. Karena itu sesuaikan apa yang akan Anda pilih sesuai dengan passion Anda, dengan minat Anda. Kemudian kita beruntung kalau mendapat guru yang baik, yang bisa mengajar kita dengan cara sederhana, dapat difahami, dan mendidik kita supaya kita belajar secara teratur, menjadi inspirasi untuk kita belajar secara rajin. Kemudian jangan lupa lingkungan belajar, dan cita-cita kita harus kita pegang terus supaya menjadi semangat kita untuk belajar.
Mengenai lingkungan belajar ini saya ceritakan pengalaman saya. Waktu itu saya menjadi dosen pembimbing untuk seorang mahasiswa kedokteran yang masuk Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia karena penelusuran minat. Jadi dia berasal dari Tidore dan dia adalah siswa pertama dari Tidore yang berhasil masuk ke Fakultas Kedokteran UI melalui penelusuran bakat. Lalu tentu dia dibanggakan sekali oleh orang tua, oleh sekolah, bahkan oleh Pak Bupati waktu itu, sehingga pada waktu dia akan berangkat ke Jakarta mendapat nasihat-nasihat dari Pak Bupati. Nah, sampai di Jakarta, dia tinggal di Kramat Jati. Kramat Jati itu sebenarnya tidak terlalu jauh dari Jakarta, masih Jakarta. Tetapi pada jam-jam sibuk, itu kendaraan umum dari Kramat Jati untuk sampai, waktu itu kuliahnya masih di Salemba, untuk sampai Salemba itu makan waktu 2-3 jam. Karena itu bangun subuh pukul 5, dia udah terburu-buru, harus mengejar bis untuk pergi ke Salemba, sampai pukul 7 kurang sedikit, lalu kuliah. Biasanya kuliah tatap muka banyak waktu itu, biasanya ruangannya digelapkan dan memakai slide, sehingga karena dia masih mengantuk dia tertidur. Jadi tidak banyak berhasil menangkap apa yang dikuliah. Selesai kuliah pukul 5, dia harus pulang ke Kramat Jati. Biasanya kalau sore hari orang semua keluar kantor, jalanan macet, kadang-kadang tidak bergerak, pukul 8 malam baru sampai di Kramat Jati. Sampai dalam keadaan lelah, dan karena dia tinggal di rumah kakaknya, dia juga ikut harus bantu-bantu, cuci piring, dan sebagainya. Sudah sampai jam 10, dia tidur. Besok pagi, subuh-subuh dia harus berangkat lagi. Jadi kita lihat lingkungan belajarnya itu habis untuk waktu, hampir 5 jam di jalan, sehingga dia kehabisan waktu untuk belajar. Nah, pada waktu 3 bulan pertama, ujian-ujiannya itu dapatnya D. Jadi sebagai pembimbing akademis, saya merasa prihatin sekali. Kalau dibiarkan dia bisa dikeluarkan, drop out dari Fakultas Kedokteran. Karena itu saya wawancara, ternyata keadaannya seperti itu. Akhirnya kita usahakan dia untuk pindah dari rumah kakaknya ke tempat yang dekat dengan tempat kuliah di sekitar Salemba. Akhirnya dia bisa pindah dan tinggal sama-sama dengan mahasiswa kedokteran lain. Dia bisa belajar bersama-sama, dia bisa saling berbagi, dan karena memang pada dasarnya dia adalah seorang siswa yang cerdas, dengan cepat dia bisa mengejar ketinggalannya dan akhirnya angkanya menjadi bagus. Dalam 6 tahun dia sudah selesai menjadi dokter. Ini memperlihatkan bahwa bila seorang hasil belajarnya buruk, itu bukan berarti dia bodoh. Seringkali ada faktor-faktor lain yang menyebabkan keberhasilan belajarnya menjadi rendah. Slide berikut. Nah, tantangan yang sering dihadapi para siswa adalah minat untuk pelajaran kurang. Mungkin orang tuanya yang suruh dia jadi dokter, dia sendiri tidak begitu minat. Waktu belajar yang kurang, seperti teman kita tadi, 5 jam habis di jalan. Tidak menguasai cara belajar efektif. Ini biasanya pembimbing Anda, guru-guru bimbingan belajar Anda, bimbingan dan konseling bisa membantu. Banyak pekerja lain selain belajar. Sering ini adalah mahasiswi yang harus ikut mencuci di rumah, ngepel di rumah, atau memasak, membantu orang tua. Tidak berminat pada bahan yang ingin dipelajari. Lingkungan terlalu sulit untuk belajar dengan ketenangan karena banyak anak-anak yang ribut, sehingga barangkali perlu mencari tempat belajar yang lebih baik daripada tempat kos-kosan atau tempat di mana menumpang pada kakaknya seperti teman kita tadi. Slide berikut. Sebelumnya mohon izin mengingatkan Prof, waktunya tersisa 1 menit, Prof. Ya, ini evaluasi diri penting untuk
setiap hari mengevaluasi. Slide berikut. Nah, menjelang ujian, usahakan materi sudah selesai, hadapi dengan santai, mengulang beberapa hal yang perlu. Slide berikut. Pada waktu ujian, usahakan 1 jam sebelum ujian sudah sampai di tempat, berdoa, dan kalau perlu melihat beberapa catatan. Slide berikut. Dan menunggu hasil ujian, tentu gunakan untuk beristirahat. Kalau sudah selesai 1 ujian, besok akan ujian lagi, jangan difikirkan ujian yang sudah selesai. Konsentrasi pada ujian berikut. Slide berikut. Ya, saya doakan Anda semua mudah-mudahan dapat belajar dengan baik, secara efektif, dan bisa lulus ke seleksi masuk Fakultas Kedokteran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof. Samsu untuk pemaparannya ya Prof. Betul sekali bahwa cara belajar itu sangat penting ya Prof, apalagi karena di FK ini banyak sekali ujian sehingga kita harus memang bisa mengatur waktu dengan baik dan bisa belajar dengan baik. Oke, baik, berikutnya kita akan berlanjut ke narasumber berikutnya, yakni Richie Jonathan. Richie Jonathan adalah mahasiswa FKUI Angkatan 2021 yang sudah menerapkan cara belajar efektif ini nih pada persiapan masuk FKUI sampai akhirnya Richie bisa diterima di FKUI jalur SBMPTN. Berikut adalah CV singkatnya. Richie adalah lulusan SMAK 1 Penabur Jakarta. Lalu untuk pengalaman organisasinya sendiri, Richie menjadi Wakil Ketua Senat tingkat 1 FKUI dan juga tergabung di Arbor Vitae Anatomy Club FKUI dan Oxygen Cardiopulmonary FKUI. Untuk penghargaannya sendiri, Richie pernah menjadi finalis O2SN 2019 cabang renang dan juga menjadi finalis kompetisi Matematika Nalaria Realistik 2016. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Richie, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Stella untuk kesempatannya. Saya izin share screen. Semoga sudah terlihat. Sudah terlihat, Richie. Oke, baik, terima kasih Kak. Baik, selamat sore para peserta yang sudah hadir pada Zoom sore kali ini. Perkenalkan kembali, nama saya Richie Jonathan Ju, FKUI Angkatan 2021 yang kalau kalian masuk ke FKUI tahun depan tentunya akan bertemu dengan saya dan teman-teman saya. Jadi izinkan saya untuk mempresentasikan pengalaman saya selama mengikuti jalur UTBK SBMPTN untuk masuk ke FKUI. Pertama, disclaimer terlebih dahulu teman-teman, bahwa di dalam PPT ini aku nggak sensor nama, aku langsung sebutin aja biar teman-teman nanti kalau misalnya mendapatkan PPT ini bisa lihat kembali dan bisa search kembali sumber-sumber yang aku berikan. Jadi berikut adalah hasil UTBK akut yang tahun lalu aku peroleh dengan nilai rata-rata kurang lebih 804. Jadi kalau teman-teman misalnya membandingkan dengan seluruh nilai tertinggi peserta UTBK tahun lalu, ada yang mendapatkan 890-an. Aku harap message dari slide ini, teman-teman jangan berpatokan, nilai saya harus 800. Karena setiap tahunnya ada nilai yang berubah gitu. Maksudnya kayak penghitungan nilai itu tidak diketahui dan maka dari itu nilai tertinggi setiap tahunnya itu berubah-ubah. Jadi kalau aku sarankan target teman-teman di UTBK yang kalian akan hadapi itu targetnya masuk ke kuartil 3 gitu. Dan ini dari tanda panah merah pelajaran yang bisa didapatkan, teman-teman boleh memfokuskan pada submata pelajaran tertentu, tapi jangan sampai tinggalkan seperti aku yang cukup meremehkan pada tahun lalu dan akhirnya terbukti dari nilai yang menurut aku kurang memuaskan. Tapi puji Tuhan ditutupin oleh angka-angka tinggi di submata pelajaran yang lain. Begitu. Jadi kembali lagi aku disclaimer kalau UI itu sendiri tidak pernah mengeluarkan buku SIMAK UI. Yang ada hanya pihak eksternal yang mengkompilasi atau mengumpulkan soal-soal dari tahun-tahun yang lama sampai ke tahun yang mungkin kalau buku tahun ini udah muncul SIMAK UI yang soal tahun aku berarti. Dan kebetulan kenapa aku pilih SIMAK UI?
Karena kalau menurut dari pendapat banyak orang dan dari yang proses yang telah dilalui, menurut aku kalau saat itu tuh menurut aku tuh buku SBMPTN itu cenderung lebih mudah dibandingkan dengan buku SIMAK UI. Jadi SIMAK UI itu tingkat kesulitannya jauh melebihi daripada SBM, tapi notes-nya soal SBM itu jauh lebih kreatif gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar SIMAK UI, otomatis SBMPTN-nya juga pasti terpelajari, dan kalau misalnya kalian nggak lolos UTBK, kalian tentunya pasti akan lanjut ke jalur berikutnya, yaitu jalur SIMAK UI yang mungkin nanti dijelaskan oleh teman saya, dan berarti sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui seperti itu. Dan menurut aku baik banget kalau teman-teman boleh cari buku ini dan cari-cari soal referensi tahun lalu seperti itu. Dan ini kalau misalnya dari tips belajar sepertinya sudah dijelaskan oleh Prof dengan sangat baik, dan dari aku pribadi mungkin tidak usah mengulang tentang bagaimana cara aku belajar, tapi lebih tepatnya bagaimana sumber-sumber yang aku gunakan tahun lalu. Jadi teman-teman, aku ini gap year, dan saat itu kenapa aku memutuskan untuk pilih FKUI, karena menurut aku tuh lumayan nekat ya. Aku mau coba udah FKUI aja, tanpa persiapan, tanpa les yang benar, dan saat itu benar aku belajarnya tanpa les gitu. Aku desperate dengan sumber-sumber yang ada, jadi aku cari semua sumber, aku manfaatkan semua sumber yang gratis di sekitar aku, dari Instagram, dari Twitter, dari YouTube, dan aku gunakan sebagai metode aku untuk belajar. Jadi memang bukan cara yang baik, dan aku sarankan kalian tetap punya planning dalam belajar, dan tentunya nanti di acara ini nanti ada promosi di akhir kalau bagaimana sih belajar yang baik, kurikulum yang disediakan itu bagaimana, nanti mungkin bisa di akhir. Jadi di sini ada Privat Alfaiz, ada kami Rekel Sitompul yang membahas tentang logika penalaran seperti itu, lalu ada Kak Enji yang biasanya bahas fisika kimia, dan kalau untuk matematika aku biasanya ikutin YouTube bermatematika.com. YouTube bermatematika.com itu sering banget adain semacam free class dan belajar bersama setiap malam, dan aku lupa hari apa, tapi sangat membantu aku dalam mempersiapkan aku mengerjakan UTBK. Dan ini juga sumber eksternal yang aku gunakan, teman-teman. Jadi kalau belajar doang itu nggak cukup ya menurut aku. Kita sebagai pejuang UTBK harus mengenali medan. Kita harus mengenali tipe-tipe soal itu bagaimana sih, dari segi pressure karena dikejar waktu saat mengerjakan itu bagaimana sih, kita harus uji medan gitu. Dan cara aku menguji medannya dengan mengikuti TO-TO yang gratis yang diadakan oleh UTBK masuk kampus, dan ya ini teman-teman bisa cari Instagramnya, dan terakhir kali aku periksa di Instagram, kedua Instagram ini masih memprovide TO-TO free yang bisa kalian manfaatkan gitu. Tapi kalau misalnya kalian ada les atau kalian mengikuti suatu kursus, pastinya udah dilatih dan ada paket-paket soal yang pastinya sama manfaatnya jika kalian mengikuti ini. Begitu. Dan ini juga dulu makanya aku bilang tadi di awal kalau aku ini desperate sumber. Aku nggak punya sumber yang rapih untuk mengerjakan dan belajar UTBK. Jadi di Twitter juga biasanya ada orang yang sering membahas pertanyaan dan soal-soal berkaitan dengan UTBK dan SIMAK UI. Jadi ini aku juga berikan link drive-nya. Kalau nggak salah ada soal-soal yang ini yang di gambar kanan ini. Jadi teman-teman mungkin bisa periksa, bisa mengerjakan, dan bisa belajar banyak dari linknya yang aku berikan gitu. Jadi mungkin itu aja sih pengalaman dari aku. Kalau sekali lagi aku cuma mengingatkan bahwa kalau misalnya ada teman-teman di sini yang hadir dan mau mengikuti UTBK tahun 2022, masih ada kurang lebih 5-6 minggu menuju hari pertama dari jadwal UTBK. Jadi saran aku fokus dulu nih, kalian mau belajarin apa. Kalau dulu di waktu yang mepet ini aku sempat pasrah dengan sub mata pelajaran biologi, meski aku sekarang di jalur FKUI, tapi tetap
aku nggak meninggalkan begitu saja, tetap aku pelajari, tapi aku lebih kuatkan ke matematika dan fisika aku, karena aku percaya kalau aku ini bisa di bidang matematika, fisika, dan kimia saat itu. Jadi teman-teman, ada 5-6 minggu lagi, jadi ayo kita fokus dan kejar terus target belajarnya. Gitu. Ini sedikit tips dan trik setiap mata pelajarannya, karena saat itu menurut aku pribadi, kalau masing-masing sub mata pelajaran punya tips dan trik sendiri. Kalau misalnya untuk penalaran umum, bacaan menulis dan pemahaman umum, biasanya aku langsung skip deskripsinya, aku langsung baca ke pertanyaannya. Apa sih soalnya? Soalnya mau apa gitu. Setelah aku tahu tujuan dari soal itu, kembali lagi ke teks bacaannya, seperti itu. Lalu untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kita bisa perkuat grammarnya. Kalau untuk kuantitatif, mat, fisika, kimia, tentunya kalian harus mengerti konsep dulu. Dan karena ini UTBK ya teman-teman, UTBK itu dikejar waktu. Kita diberikan kalau tahun aku itu 22 menit untuk masing-masing satu mata pelajaran, di mana satu sub mata pelajaran itu ada 20 pertanyaan kalau nggak salah. Jadi 22 menit untuk 20 soal itu nggak memungkinkan banget. Jadi teman-teman harus fleksibel, cepat, dan tentunya kalian harus tetap tenang di bawah tekanan, seperti itu. Tapi kalau masalah biologi, di sisi kanan ini aku tulis jangan terburu-buru. Karena biologi itu nggak dikejar waktu seperti proses hitungan yang panjang gitu. Tapi biologi itu masalah apakah kalian ngerti konsep, apakah kalian pernah membaca tentang topik ini. Jadi kalau misalnya prior knowledge kalian nol, tentunya pertanyaan itu tidak bisa dilogikakan dan tidak bisa dijawab. Jadi banyak-banyak baca, tapi juga tetap tenang, teman-teman. Dan sekali lagi aku mau mengingatkan bahwa ini cerita aku, ini cara aku. Dan tentunya cara setiap masing-masing dari kita punya caranya masing-masing. Cara aku bukan cara kalian. Jadi ambil hal positif dari yang aku ceritakan sekarang dan implementasikan yang menurut kalian baik pada diri kalian. Jadi tetap doa, tetap berusaha, dan terus semangat karena doa aku bersama dengan kalian. Itu saja dari aku mungkin kembalikan kepada Kak. Oke, terima kasih banyak Richie. Wah, hebat sekali ya perjuangan Richie sampai akhirnya bisa duduk di kursi FKUI. Dan teman-teman peserta di sini mungkin kalau misalnya ada yang mau gap year juga gitu ya, ini ada contoh cerita sukses dari teman-teman yang gap year. Tenang aja teman-teman, tetap semangat untuk berjuang karena Richie pun akhirnya bisa berhasil duduk di kursi FKUI. Baik, berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Cindy Chandra yang masuk ke FKUI dari jalur SNMPTN. Berikut adalah CV singkatnya. Oke, Sydney sendiri juga adalah lulusan dari SMAK 1 Penabur Jakarta. Sydney memiliki beberapa pengalaman relawan seperti One Voice Against TB Campaign, lalu juga Strive Over Schizophrenia Campaign. Lalu untuk penghargaannya sendiri, Sydney pernah meraih runner-up pada Mi-Debate CIMSA UGM dan meraih juga Novice Champion pada CBS English Debate Competition di Delhi, India. Dan Sydney ini juga tertarik dengan riset, dengan pernah mengikuti Telaria Research Menti pada tahun 2021. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Siti, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, saya izin share screen. Baik, halo, selamat sore ya untuk teman-teman semua. Perkenalkan kembali, aku Sydney dari FKUI 2021. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing nih dengan SNMPTN. Kalau misalnya untuk yang tahun ini mungkin sudah berlalu ya tanggal pengumumannya, akan tetapi untuk teman-teman yang mungkin masih duduk di kelas 11 atau kelas 10 atau sebelumnya, harapannya semoga nanti yang ngincer di SNMPTN bisa dapat pengumuman biru seperti ini. Nah, di sini mungkin aku mau bahas sedikit aja tentang faktor-faktor yang aku ketahui tentang jalur masuk SNMPTN. Yang aku tahu beberapa faktor diantaranya adalah pertama indeks sekolah. Indeks sekolah ini bisa diraba dari kakak kelas yang pernah lolos di jalur SNMPTN juga di tahun sebelumnya. Tapi lagi-lagi indeks sekolah ini
tidak bisa kita jadikan patokan gitu ya, karena tidak ada yang tahu indeks sekolah yang sebenarnya itu berapa. Lalu selain itu, indeks sekolah juga bisa dilihat dari ranking UTBK dari tahun sebelumnya. Itu juga dengan salah satu yang diperhitungkan. Nah, lalu kedua, selain indeks sekolah, juga teman-teman bisa melihat ranking paralel. Ranking paralel itu artinya nilai akademis dalam konteks sekolah masing-masing, sehingga sifatnya relatif gitu ya. Karena nilai 90 di SNMPTN dari satu sekolah dan sekolah lain itu bisa berbeda, karena bisa jadi mungkin kalau misalnya 90 di satu sekolah itu sudah bisa juara umum, sedangkan di sekolah lain belum gitu, belum ranking paralel, masih sekian puluh. Nah, itu berpengaruh juga di SNMPTN. Kalau SNMPTN lebih melihatnya ke ranking paralel daripada nilai akademis sebagai angka. Nah, selain itu juga SNMPTN melihat prestasi. Prestasi itu bisa dilihat dari tingkatannya, semakin tinggi jadi poin plus. Misalnya prestasi di tingkat nasional dan internasional tentunya lebih ditengok daripada yang di tingkat regional maupun sekolah. Nah, tampaknya prestasi ini juga walaupun berpengaruh, menurut saya masih lebih berpengaruh nilai akademis ya, karena dari pengalaman saya, teman saya yang sebenarnya sangat berprestasi juga di tingkat nasional, itu masih bisa jadi nggak dapat SNMPTN kalau misalnya ada teman yang ranking paralelnya lebih tinggi tapi prestasinya walaupun prestasinya juga ada, tapi tidak di tingkatan lebih tinggi itu. Lalu prestasi ini juga bisa akademis maupun non-akademis, teman-teman yang aktif organisasi itu juga bisa dimasukkan sertifikatnya, teman-teman yang mungkin akademis tapi berbeda dengan jurusan yang mau didaftar itu juga tetap dihitung sebagai prestasi, jadi teman-teman jangan khawatir. Nah, lain-lain menurut saya SNMPTN ini karena merupakan jalur undangan, dengan rapot dan juga prestasi, ini sangat sulit ditebak outcome-nya. Jadi menurut saya sangat penting untuk teman-teman semua yang mau ngincer SNMPTN pun untuk selalu menyiapkan backup plan-nya. Nah, lain-lainnya itu seperti apa? Contohnya itu bisa jadi seperti ini ya, kasus di mana guru BK-nya itu telat input data karena yang masukin data ke laman LTMPT-nya adalah guru BK. Bisa jadi kita tidak tahu ya human error atau lainnya, SNMPTN itu mungkin bisa gagal dengan hal-hal yang di luar kendali kita. Oleh karena itu mungkin teman-teman bisa gunakan tips dari Richie dan Arnold untuk lengkapin nih backup plan-nya. Nah, kita bahas satu-satu. Mungkin saya di sini sharing saja, lagi-lagi SNMPTN nggak bisa dijadiin patokan. Ini nilai akademis saya pribadi, rata-ratanya cukup tinggi di sekitar 95-96. Ini bisa dilihat, ini tuh diambilnya dari semester 1 sampai 5 ya, karena pendaftaran SNMPTN kan di semester 6, sedangkan nilai semester 6 belum keluar. Nah, yang dimasukkan adalah nilai komponen pengetahuan saja, keterampilan tidak dimasukkan, dan juga walaupun ada yang bilang harus naik terus, menurut saya itu tidak juga, karena di nilai saya itu sempat turun di semester 5 gitu ya, tapi dapat-dapat aja. Nah, perlu dicatat juga bahwa angka ini tuh tidak mutlak, dalam artian akan sangat beragam nilainya antar sekolah. Dari sekolah lain itu teman saya ada yang 89 juga bisa lolos gitu SNMPTN FKW. Jadi banyak banget faktor-faktornya. Nah, mungkin berikutnya yang bisa saya bagikan juga, ini beberapa prestasi yang saya masukkan. Ini ada lomba debat nasional, lalu ada lomba MUN juga, lalu aku kebetulan dulu di SMA jadi ketua OSIS juga, saya masukkan salah satu prestasi non-akademis di dalam laman pendaftaran SNMPTN. Nah, bisa dilihat dengan prestasi yang seperti ini, tidak ada biologi-biologi atau kimia-kimianya gitu ya, jadi tidak berhubungan dengan jurusan, tapi bisa dapat-dapat aja. Maka menurut saya, prestasi itu sebenarnya nggak harus berhubungan sama jurusan. Nah, selain itu untuk teman-teman yang mungkin lagi mau ngejar SNMPTN, ini mungkin saya bagikan juga beberapa filosofi saya dalam menjalani SMA. Menurut saya agak sayang gitu ya kalau misalnya SMA yang begitu singkat cuma 3 tahun dihabisin buat ngejar dapat SNMPTN gitu, karena lagi-lagi baliknya ada 3 prinsip yang aku pegang mungkin ya selama SMA. Pertama adalah kita harus belajar tuh untuk ilmu, jangan untuk nilai. Walaupun SNMPTN melihatnya nilai,
alangkah baiknya kalau belajar di kelas itu tetap untuk ilmu gitu. Karena niscaya ilmu itu nggak akan sia-sia. Kalaupun misalnya nggak dapat di SNMPTN yang seakan-akan jalur gacha gitu ya, kayak undian, itu kan ilmunya bisa dipakai untuk UTBK, untuk SIMAK, juga untuk kehidupan nantinya gitu saat kuliah dan seterusnya kalaupun nggak dapat SNMPTN. Selain itu SMA juga menurut saya ajang yang sangat baik untuk membangun karakter yang baik gitu ya. Bisa bantu teman-teman sekitar, berkontribusi bagi ilmu dan masyarakat, ikut organisasi dan sebagainya, berusaha untuk mengembangkan diri begitu. Karena SMA itu relatif akademisnya mungkin masih bisa kepegang gitu ya, belum masih bisa eksplorasi gitu. Nah, ini lalu yang ketiga, masih poin eksplorasi adalah menurut saya sangat penting selama SMA itu untuk eksplorasi dan kejar passion apa yang jadi minat dan bakat masing-masing. Karena nanti saat kuliah waktunya sebenarnya sudah agak lebih sempit mungkin ya, lalu juga mungkin udah menjurus ke suatu jurusan tertentu, dan ini juga akan membantu teman-teman untuk milih jurusan gitu yang mana yang tepat. Jadi lakukan apa yang disenangi, baik hobi, organisasi, ilmu atau apapun itu dikejar dan dilakukan semaksimal mungkin. Prinsipnya adalah lagi-lagi SMA terlalu singkat untuk dihabisin ngejar SNMPTN doang. Saat aku jalanin SMA juga aku walaupun tentunya pengen dapat SNMPTN, tapi itu bukan yang dijadikan patokan akan apa yang kita kerjakan sekarang. Oh, ini nilainya harus segini nih, maka harus ngapain-ngapain aja. Itu tentunya sangat baik, tapi jangan jadikan akademis itu sebagai satu-satunya kehidupan sama SMA gitu. Oke, sekian dari saya mungkin untuk sharing SNMPTN. Semoga teman-teman bisa mempersiapkan dengan baik dan dapat di jurusan serta perguruan tinggi yang terbaik untuk teman-teman semua. Oke, baik. Terima kasih banyak Sydney untuk sharingnya. Keren sekali ini Sydney perjuangannya pada saat SMA ya, ikut banyak banget kegiatan. Dan walaupun buat tahun ini pengumuman SNMPTN sudah keluar ya, tapi semoga teman-teman di sini yang masih kelas 10, kelas 11, semoga bisa mendaftar SNMPTN tahun depan dan juga mendapatkan hasil yang baik. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lanjut ke presentan berikutnya, yakni Arnold yang masuk ke FKUI lewat jalur SIMAK. Berikut adalah CV singkat Arnold. Arnold adalah lulusan SMAN 1 Singaraja, dan Arnold sendiri itu tergabung dalam berbagai organisasi seperti Forum Anak Daerah Provinsi Bali dan juga Youth Research Group Clavis Aurea pada SMAN 1 Singaraja. Lalu untuk penghargaannya sendiri, Arnold pernah mengikuti Kennedy Luger Youth Exchange and Study Scholarship, lalu juga menjadi first winner pada Universitas Pendidikan Ganesha English Debating Championship tahun 2018 dan tahun 2019. Dan Arnold juga memiliki sisi sosial yang besar dengan menjadi relawan pada Sikat Sakit, A Sanitation Project, dan juga Womancipation. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Arnold, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, Kak Trisha, makasih ya. Aku bisa dulu ya. Silakan Arnold. Oke, halo semuanya. Perkenalkan kembali ya, nama aku Arnold Ken. Aku dari SMK Singaraja dari Bali. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah bicara tentang SNMPTN, SBMPTN gitu ya. Tapi ini adalah kata orang tuh ya jalur paling akhir lah ya. Jadi ini adalah momentum di mana teman-teman tuh udah deh. Kalau kemarin SNMPTN itu sama SBMPTN mungkin ada mikirin nilai ranking LTMPT. Di sini teman-teman fokus karena teman-teman bakal berjuang dengan badan teman-teman sendiri. Jadinya kayak teman-teman nggak perlu mikirin lagi gimana masalah ini teman-teman, tapi dari usaha dan juga doa teman-teman sekalian. Oke, SIMAK UI. SIMAK UI itu adalah seleksi masuk UI, adalah jalur mandirinya FKUI ya. Apa sih tanda petik? Karena bedanya UI dari univ-univ lainnya itu adalah UI itu si ujian mandiri itu nggak ada uang pangkalnya. Jadi FYI, for your information, di Indonesia cuma ada dua nih yang ada uang pangkalnya. Ada UI sama UGM. Jadi teman-teman kalau mau nyari FK, karena ini topiknya tentang FK, teman-teman bisa banget untuk bisa maksimalin di kedua universitas tersebut. Tapi nggak juga menutup kemungkinan kalau universitas lainnya juga keren-keren banget. Oke, to take notes adalah waktunya SIMAK UI itu teman-teman kadang-kadang itu setelah UTBK dan SBMPTN. Tapi pendaftarannya itu dibuka sebelum pengumuman. Jadi agak tricky ya. Jadi jangan lupa teman-teman harus di take notes untuk kapan nih harus daftarnya dan juga siap-siapnya. Nah, berhubung ini, biasanya kan kalau teman-teman di tanggal ini kan kayak ujian ini tanggal Juli nih teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang masih nyiapin SBMPTN, ayo bisa banget kayak dirangkul juga ujian mandirinya untuk sekaligus siapin atau enggak, startin dari sekarang gitu teman-teman. Jadi, waktunya lebih maksimal lagi. Oke,
kalau kita dengar SIMAK UI, itu pasti kayak apa ya? Bawaannya tuh kayak aduh gila ini seram banget, ini susah banget gitu ya pasti ya. Tapi jujur SIMAK UI itu memang susah. Tapi yang bikin susah itu apa? Nggak cuma soal-soalnya doang yang kayaknya waduh muter otak gitu ya. Tapi juga bagaimana perasaan teman-teman. Karena teman-teman pasti bakal mungkin ada yang punya peer group atau nggak punya teman-teman di sekolah gitu, di kelas gitu yang udah kayak kelas SNMPTN, hore gitu, udah mulai upload di Instastory gitu, SBMPTN juga. Dan teman-teman itu seakan-akan kayak udah mulai nih ngerasa kayak, emang udah sih enough to get to medical schools? Honestly speaking, if you are, kalau kamu berasa benar-benar bisa berjuang, berdoa, bekerja gitu ya, you are actually worthy enough itu untuk masuk FK. Dan itulah adalah momentum teman-teman harus bisa buktiin ke diri teman-teman sendiri bahwa aku masih bisa, aku masih layak untuk berjuang lebih keras lagi. Oke, jujur aku di sini bilang, materi FK, materi SIMAK UI ataupun untuk UGM itu mestinya nggak susah-susah banget yang teman-teman kira. Jujur itu cuma perluasan konseptual gitu. Makanya nggak jarang juga bimbingan belajar itu akan kasih kamu ratusan cara belajar, cara cepat. Itu bagus, itu bagus. Cuma di satu sisi, teman-teman juga harus bisa belajar untuk bisa apa nih konsepnya, apa sih dasarnya. Jadi nanti bisa nurunan gitu, dibandingkan harus hapal ratusan atau ribuan cara cepat gitu. Tapi boleh juga tetap. Di sini itu ada kayak contohnya gitu, kayak wah ada soal gitu ya tentang oksigennya gitu. Oksigen itu apaan langsung teman pusing gitu. Padahal jujur itu cuma apa nih oksigen berarti ya mungkin fotosintesis yang menghasilkan oksigen gitu ya, baru teman-teman tinggal cari dengan cara, bahkan kadang-kadang pun jawabannya itu udah ada juga di soal-soal gitu dengan cara saling seleksi gitu. Nah lanjut aja, aku nggak usah lama-lama lagi, karena kata Elon Musk itu kalau kamu belajar itu kayak semantic tree, kalian harus tahu dulu bagaimana batangnya itu kayak bagaimana apa namanya fondasinya untuk bisa nyampe ke ranting-rantingnya lebih kecil lagi. Tips and trick. SIMAK itu seperti halnya UTBK. Ada TKD, ada juga TPS-nya. Tapi kita nyebutnya TKD dan juga ada TKD, ada TKA-nya. TKD ini ada tiga bidang, ada matematika dasar, Bindo, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Dan TKA itu kalau teman-teman nyari FKA pasti nyarinya Math, Phys, Kim, Bio, itu udah pasti ya. Dan sequential sections, jadinya teman-teman kalau udah pindah ke bidang selanjutnya itu nggak bisa mundur lagi. Nah, setahu aku ini belum ada ya kayak info-info tentang item response theory kayak di UTBK. Jadi masih bisa banget teman-teman untuk nembak ataupun untuk kalau yang belum tahu masih bisa dicap-cip, tapi hopefully teman-teman harus bisa rasional juga dalam cap-cip-cipnya. Nah, jangan lupa juga pengalaman dari aku itu bener-bener karena soal SIMAK UI itu kadang-kadang berulang atau enggak kadang-kadang itu konsepnya sama gitu. Bahkan aku jujur aja tuh kaget saat tahu soal utul UGM itu ternyata bahasa Inggrisku itu sama yang 2000 sebelumnya. Makanya penting banget untuk belajar dan mendalami dari soal-soal ujian materi selanjutnya. Tapi bukan jadi patokan. Bukan jadi kayak pakemnya, tapi jadi patokan aja. Nah, yang gak kalah pentingnya, karena kalian bakal belajar konsep, pasti kalian bakal nemuin namanya Dunning-Kruger effect. Itu gimana? Jadi teman-teman itu kadang-kadang harus tetap termotivasi untuk belajar. Kalau aku simpelnya tuh, untuk kamu bisa lolos, apapun yang kamu cari, kamu harus punya tujuan yang jelas. Jadi kalau kamu lagi demotivasi, lagi udah bosen, pusing gitu ya, harus tetap maju. Karena ini kalau di Dunning-Kruger effect bilangnya, kalau kamu masih belajar dikit aja, itu kalian bakal bilang kayak, aduh gila ini biologi susah banget nih, materi tentang metabolisme, apaan nih udah, ada P450, ada P berapa gitu ya, mitokondrianya gimana gitu. Itu kalian bakal ngerasa kalian bodoh, kalian nggak bisa apa-apa. Tapi padahal kalau kalian berjuang lagi, kalian bakal lebih paham, mungkin kalian akan merasa kayak, wah aku ternyata belum bisa apa-apa ya gitu. Dan kalian bakal terus motivasi lagi, wah ada apa nih lagi nih tentang biologinya, wah ada apa lagi tentang fisikanya, kimianya gitu. Dan terus-terusnya. Nah, ini adalah tips-tips yang bisa aku bagikan untuk teman-teman sekalian. Kalau bahasa Indonesia, itu kalau tentang SIMAK UI ataupun juga utul UGM, itu penting banget untuk pelajari PUEB secara maksimal gitu. Kayak banyak banget nih sekarang ada kayak dari Kak Fauzan di Instagram atau enggak dari Twitter, ada teman-teman peer ambisverse gitu yang bakal banyak banget ngasih tahu soal-soal dari PUEB, karena ini penting banget untuk jadi fondasi belajar gimana sih cara nulis bahasa Indonesia yang benar, gimana cara membaca, cara penulisannya, kosakatanya. Kalau bahasa Inggris, itu kalian nggak perlu banget pelajari kayak kompleksnya, tapi kalian bisa pahami basic grammar-nya. Ini juga bakal jadi fondasi kalian untuk belajar menggunakan vocabulary atau kosakata, dan juga bisa banget kayak baca-baca yang ada post atau berita-berita yang dari internasional. Next, kalau untuk ke dasar, di internet tuh udah banyak banget kayak soal-soal untuk menjadi fondasi, untuk menjadi bahan uji kalian dari pembelajaran tersebut. Bisa dari Pantry, ataupun juga MATLAB, atau apapun gitu ya teman-temannya. Nah, untuk fisika kimia dan matematika IPA, aku sarankan kayak Richie juga, aku sebenarnya juga dari YouTube juga nih teman-teman, selain dari bimbingan belajar ataupun hal-hal baik baca materi lainnya.
Ini bisa banget dipakai kayak nyari tahu soal-soal maupun jawabannya juga dengan pembahasannya. Last but not least, ada biologi. Kalau biologi kan kayak, biologi luas banget ya, mulai dari mana ya? Biologi luas banget, aku sarankan belajar banget dari Campbell. Tapi kalau kalian mau belajar yang cukup simpel, ringkas, itu dari Zenius juga bagus banget. Ataupun cara-cara lainnya menurut kalian lengkap nih, karena kalian harus paham banget konsep sebelum tahu perintilan-perintilannya. Oke, when to start? Again, karena waktunya dia tuh masih cukup banyak untuk ngasih 2-3 bulan lagi sebelum UTBK, fokusnya memang UTBK dan juga mulai sambil nyicil nih kayak, wah kalau soalnya yang lebih ribet, yang lebih cukup konseptual gimana ya, kalian bisa ambil banget nih, lihat-lihat dari buku-buku ataupun juga soal-soal yang tersebar di internet. Dari soal juga penting teman-teman, karena kalian harus tahu nih gimana fondasi dan batasan. Oleh karena itu, butuh banget nih beberapa kali try out untuk jadi patokan kalian nih, sejauh mana sih aku udah paham, tapi cari juga yang benar-benar legit dan juga kayak oke, soal A aku salah, kenapa jawabannya, atau gimana. Sekarang juga bisa bandingin nih teman-teman kayak gimana ya hasilnya, gimana aku dibandingkan teman-teman lainnya gitu. Fun fact juga, kalau aku kemarin itu nyari FKUI, itu awalnya juga karena tryout, karena aku mikir kayak, wah kalau belajar tryout, itu aku harus mikirnya nyari dulu nih, yang paling tinggi FKUI, because shoot for the moon, even if you fall, you will fall among the stars. Jadinya kalian bisa banget jadiin FKUI sebagai motivasi utama sebelum masuk FKK lainnya, karena kayak levelnya tinggi, kalian motivasinya lebih gede lagi. Ini adalah beberapa testimoni aku udah belajar, dan puji Tuhan lolos di ujian mandiri di UI, UGM, maupun UNAR juga. Ini aku bilang jadi last notes aku taruh di depan meja belajar aku, tulisnya kayak, ketika kamu lagi santai 3.000 temanmu sedang belajar. Jadi kayak, aduh inget banget nih gue ya kalau suka banget nih nonton Netflix gitu ya, atau enggak lagi Instagram terus-terusan, teman-temannya masih banyak belajar nih dan juga punya motivasi yang sama. Oke, last but not least, saran dari aku jangan lupa belajar, berdoa, dan mungkin ada bejo juga sedikit ya, tapi tetap aja harus belajar dan juga berdoa. That's it from me, kembali ke Kak Tisha. Oke, makasih banyak Arnoldnya buat sharingnya yang sangat inspiratif dan memotivasi teman-teman di sini ya. Oke, baik diingatkan kembali untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan tapi mungkin masih malu-malu nih, mungkin boleh langsung aja diajukan pertanyaannya lewat private chat ke saya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber terakhir, yakni Kak Davi nih. Baik, Kak Davi atau Danal Firmansyah menempuh pendidikan di Universitas Prof. Dr. Hamka sebagai sarjana pendidikan geografi. Beliau juga pernah belajar Digital Marketing Strategies dari Pakar Digital Academy dan belajar mengenai Becoming Competent Manager dari Loop Institute of Coaching. Lalu untuk perjalanan karirnya sendiri, Kak Davi pernah menjadi Business Development Director di Educate Learning Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan 2021, lalu menjadi founder dan CEO dari PT Akademi Prestasi Indonesia tahun 2022, dan mengelola beberapa brand jasa pendidikan, serta menjadi founder Warkov Bejo 88. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Davi, waktu dan layar dipersilahkan Kak. Ya, makasih Kak Stella. Selamat sore semuanya. Semoga masih semangat ya. Oke. Ini Kak Stella yang share screen ya? Iya Kak, udah kelihatan ya Kak Davi? Oke. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Ya, yang pertama materinya mungkin Kak Davi itu sharing dan melengkapi ya. Karena tadi mulai dari apa? Richie, terus kemudian ada Sydney, terakhir tuh ada Arnold, itu materinya udah keren banget. Ditambah tadi di awal ada Prof. Samsurijal yang memang udah kasih banyak gambaran kepada teman-teman yang hadir di sore hari ini. Dan kakak tuh cuman kalau di kalimat itu kakak kasih titik belakang biar sempurna kalimatnya. Nah, kakak lanjutin ya. Selanjutnya, apakah aku bisa lulus ke perguruan tinggi negeri atau ke kedokteran? Nah, kita cari tahu di next Kak. Nah, kenapa sih kakak buat pertanyaan itu di awal? Agar kalian itu saat start buat kejar kedokteran, timbulnya itu dari sebuah pertanyaan. Karena kalau kita cari pertanyaan, kalau timbul dari sebuah pertanyaan, kita bakal berusaha buat cari jawabannya. Nah, ada 4-6 indikator yang memang harus teman-teman itu cari. Yang pertama adalah saat kita pengen tahu kita bisa lulus atau enggak, satu medan perangnya nanti nih. Terus yang kedua, analisis apa yang kita punya.
Nah, yang ketiga, teman-teman tuh sama seperti tadi Arnold sampaikan, teman-teman tuh harus punya tujuannya atau targetnya. Kalau kakak bilang di sini adalah target mulia. Terus kemudian yang keempat, air keringat lebih baik daripada air mata. Nah, yang kelima itu ada ikhtiar terbaik, dan yang keenam itu serahkan kepadanya. Nah, maksudnya apa? Kita ulas ya, sedikit demi sedikit. Next, Castella. Di next, nah ini yang perlu kalian mapping di awal. Kalian tuh harus tahu target medan perangnya adalah yang pertama ada sekitar terdapat 34 fakultas kedokteran dari kampus negeri di Indonesia. Nah, jadi dari 34 ini kalian tuh harus udah mapping duluan medan perang kalian. Terus kalian harus tahu berapa sih passing grade dan rata-rata di masing-masing kampus, sehingga saat kalian mau masuk ke kampus kedokteran kalian udah punya udah punya tujuannya. Dan kalau emang misal target kalian adalah kedokteran UI, tadi udah dijabarin tuh mulai dari Kak Ricci sama Kak Arnold udah dijabarin, oh dari Kak Ricci buat skor buat passing grade ke kedokteran sekian. Nah, itu yang memang harus kalian gapai gitu. Kalau kalian mau kedokteran lain, kalian harus cari tahu berapa sih ratanya nilai passing grade-nya. Nah, dengan demikian kalian tuh bisa tahu gambaran medan perang kalian yang emang betul-betul kalian mau hadapin. Di next, Kak. Next-nya adalah mulai dari asesmen akademik. Ini poin penting. Tadi mulai dari Kak Ricci udah jelasin kalian tuh harus banyak drilling soal, terus ada beberapa sumbernya dari manapun ya. Yang paling penting adalah kalian tuh punya asesmen akademik. Asesmen akademik itu ada hasil nilai tryout. Jadi di awal kalian tuh tahu kalian tuh start dari mana dan tujuannya mau kemana. Nah, saat kalian udah tryout, kalian jadi tahu mata pelajaran apa sih yang kalian unggul dan juga mata pelajaran apa yang kalian lemah. Yang unggul itu kalian tingkatkan, yang lemah kalian harus atasi. Dan yang terakhir adalah gaya belajar dan program belajar yang sesuai dengan masing-masing dari karakter diri kalian nih. Karena nggak mungkin kalian samain dengan gaya belajar kalian dengan Kak Sydney, terus dengan Kak Ricci dan juga Kak Arnold tadi. Tapi tadi Prof sampaikan sebetulnya ada pola belajar efektif yang sebetulnya bisa kita gunakan. Tapi poin pentingnya adalah kalian punya tipikal belajar masing-masing, dan itu yang harus kalian optimalkan, sehingga saat kalian udah paham betul dengan tipe gaya belajar kalian bisa optimal. Di next, Kak. Nah, ini yang paling poin pentingnya. Tujuan mulia. Kenapa kakak bilang seperti ini? Visi terbaik lulus kedokteran adalah apa sih? Yang pertama adalah misalnya contoh, emang secara karakter kalian senang banget nih berkaitan dengan hal-hal kemanusiaan, menolong orang, karena identik dengan kegiatan seperti itu. Yang kedua adalah kebermanfaatan. Jadi kalian punya kebermanfaatan yang memang betul-betul luas. Dan yang ketiga adalah kebanggaan orang tua. Dari visi mulia ini nih, kalian harus jadi prioritas utama. Jangan sampai kalian masuk kedokteran itu cuman sebagai wah keren nih, keren-kerenan aja, atau memang punya kebanggaan pribadi. Itu nggak sempurna. Artian adalah setiap yang kalian kerjain itu nantinya nggak betul-betul kalian kerja bisa sungguh-sungguh, dan kakak yakin jalannya akan mudah kalau punya tujuan yang mulia. Dan ada poin penting di tujuan mulia ini. Yang pertama, kampus favorit itu prioritas kedua. Yang pertama adalah fakultas kedokteran prioritas pertama. Artinya apa? Kakak tahu semua di sini tuh mau masuk kedokteran. Kakak tahu juga tadi yang di-share itu adalah para mahasiswa kedokteran UI. Tapi teman-teman harus bisa ngukur diri teman-teman sendiri. Dan kakak juga nggak mau nguburin asa teman-teman nih buat dapetin kampus kedokteran yang betul-betul yang betul-betul terbaik. Itu juga sangat-sangat boleh sekali. Tapi yang paling pentingnya adalah teman-teman tuh harus paham tujuan mulia teman-teman, sehingga apapun tujuan fakultas kedokterannya, teman-teman bisa optimal ngegapai itu. Di nextnya yang kedua, yang selanjutnya nih, ini yang paling penting nih, air keringat saat belajar dan menghadapi TA lebih baik daripada air mata saat pengumuman kelulusan. Ini jadi bagian penting ya, yang jadi pengalaman kakak ngedampingin banyak siswa-siswa tuh buat lulus. Dia rata-rata memang buat mereka yang mau masuk ke kedokteran itu struggle-nya emang jauh-jauh lebih tinggi buat mereka yang mau masuk fakultas-fakultas lain ya. Karena apa? Karena mereka udah tahu secara persaingan ketat, secara target tinggi, dan nggak ada lagi tuh santai-santai buat dapetin itu semua. Makanya kalian tuh harus punya target
dari waktu ke waktu, terus kemudian harus punya target dari dryling ke dryling soal, sehingga kalian punya banyak kazanah soal, dan nggak bisa nggak bisa nggak tertarget. Kalian harus betul-betul tertarget dalam hal penentuan atau dalam hal peningkatan belajar kalian, dan itu ada poinnya, ada angkanya. Di next Kak. Nah ini ikhtiar terbaik, try out dan dryling soal maksimal, kemudian pilihan prioritas sesuai dengan potensi terbesar kelulusan. Jadi daftar UTBK itu, kalau UTBK nih ya, itu terakhir tanggal 15 April kalau nggak salah ya, 14 atau 15 April tuh. Nah teman-teman tuh masih punya waktu sebetulnya buat tahu diri teman-teman. Misalnya teman-teman punya nilai tryout segala macam, nah teman-teman tuh bisa nilai, oh dengan nilai tryout seperti ini saya dalam waktu 1 bulan tuh bisa mencapai berapa sih, itu kayak gitu. Contoh misalnya kalau misalnya nilai tryout teman masih di atas misalnya 600 atau 700, optimis buat dapetin kedokteran yang favorit. Tapi kalau misalnya di bawah itu, teman-teman juga harus realistis masuk ke fakultas kedokteran yang memang betul-betul punya potensi kelulusan yang tinggi. Di next Kak. Nah ini tips and trick soal UTBK. Nah sebelumnya kan teman-teman tuh udah pernah try out tadi pagi kalau nggak salah, itu portalnya dibuka. Nah dalam hal ini ada satu guru kita nih dari virtual camp bakal sharing ke teman-teman untuk tips and trick ngerjain soal tepat. Kak Septi udah oke Kak Septi? Halo Kak Septi? Ya udah Kak. Nah Kak Septi, Kak Stella boleh Kak Septi biar share screen, kasih waktu nanti saat teman-teman tadi ngerjain soal tryout, nanti Kak Septi bakal ngejelasin ini nih tips and trick ngerjain soal dengan cepat. Nanti ini juga akan dipelajari teman-teman saat teman-teman yang mau daftar ke program kita nih dari Dokter Update. Itu programnya adalah virtual camp kayak gitu untuk masuk fakultas kedokteran. Dipersilakan Kak Septi. Oke. Hari ini saya dipersilakan untuk ngejelasin ke kalian, share ilmu tentang trik mengerjakan soal hanya dengan 1 menit saja. Nah, ini 1 soal aja ya. Kebanyakan kalian pasti kebingungan kalau ketemu tentang limit. Nah, sebenarnya limit itu tinggal memasukkan nilai angkanya ke dalam suatu fungsi, gitu kan. Di sini, kalau kalian masukkan limit ke dalam fungsi akan menghasilkan 0/0, bukan setengah. Itu salah satu yang bikin bingung. Kemudian di sini juga dicari. Kalau kita masukkan 0 ke dalam sini juga akan menghasilkan sesuatu yang dibagi 0 itu pasti tidak akan terdefinisi gitu ya. Nah, triknya gini deh. Kalian harus menggunakan turunan atau L'Hospital. Nah, ini akan sangat-sangat mudah mengerjakan ini ya. Yuk kita turunkan. Kalau GX-nya kita turunkan menjadi apa ya? Kalau GX-nya kita turunin akan menjadi G aksen tentunya. Kalau X-nya kita turunin, ya akan menjadi 1. Turunan dari X adalah 1. Hasilnya setengah. Gitu. Kemudian, ini sudah bukan limit lagi. Kamu masukkan nilai limit 0 ke dalam nilai. Nah, maka kita mendapatkan kalau G aksen 0 hasilnya setengah. Kamu nggak perlu lagi nyari GX-nya. Bagaimana mengerjakan soal ini? Nah, tinggal kamu turunin lagi. Maka hasilnya adalah turunan GX. Turunan GX ya G aksen. Nah, turunan dari bawahnya. Ini trik cepat ya, Dek. Ya, kalau kamu nanti ikut berlanjut, nanti akan saya jabarkan bagaimana menurunkan dia dengan cepat. Hasilnya apa? Min setengah akar 1 min X saja. Itu hasil turunannya. Cepat ya, nggak ada 1 detik ya. Dapat jawabannya. Nah, hasilnya tinggal memasukkan nilai 0 ke dalam fungsi ini. Ya, menjadi apa? G aksen 0 per minus 1 dibagi 2 akar 1 dikurangin 0. Tadi kamu dapat G aksennya adalah setengah. Kita masukkan setengah dibagi min 1 per 2
akar 1. Akar 1 itu sudah diabaikan saja ya, karena hasilnya 1. Jadi nilainya setengah dibagi sama minus setengah. Selesai. Kurang dari 3 menit kamu bisa menyelesaikan satu soal ini. Jawabannya adalah minus 1. Gitu. Udah cukup apa boleh satu lagi, Kak? Cukup, Kak. Satu dulu. Nanti yang banyak satu aja ya. Yang daftar program. Saya sediakan 3 soalnya. Kalau ada waktu ditambah lagi. Nggak apa-apa, Kak. Sip. Makasih, Kak Septi. Sama-sama. Ya, Kak Stella, boleh ke 2 slide terakhir mungkin. Nah, tadi Kakak udah kasih salah satu tips and triknya ya. Jadi, tadi yang di slide beberapa tuh, kan Kakak bilang, teman-teman tuh harus punya satu, gaya belajar teman-teman, kedua, program belajar yang cocok, yang emang betul-betul ngedukung banget buat teman-teman itu lulus. Nah, salah satunya Dr. Update ini nanti buka program namanya Virtual Camp, siap lulus masuk fakultas kedokteran. Nanti teman-teman bisa ikuti itu dan bisa sama-sama berjuang buat bisa masuk fakultas kedokteran. Di next, Kak. Nah, ini terakhir dari Kakak. Ini Kakak ambil dari salah satu ayat Al-Quran. Semoga Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya apa? Artinya yang bisa nentuin teman-teman bisa lulus adalah teman-teman sendiri. Jadi teman-teman harus ikhtiar maksimal. Kalau udah ikhtiar maksimal, baru teman-teman baru berdoa tuh, tawakal, pasrah. Nah, setelah pasrah, kalau kita udah ikhtiar maksimal, udah berdoa secara penuh, Kakak yakin keberhasilan atau kelulusan itu tinggal nunggu waktu aja. Bisa teman-teman lulusnya di SBMPTN, ataupun bisa lulusnya di SIMAK UI. Mungkin itu dari Kakak buat sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikut join di tips and trick kali ini. Semoga Kakak doain teman-teman bisa dimudahin dalam belajarnya, satu, terus kemudian dimudahin dalam tes UTBK-nya nanti, dan terakhir dimudahin dalam pengumuman kelulusannya nanti. Itu mungkin dari Kakak. Terima kasih Kak Stella dan lainnya. Sekian. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Davi, dan juga terima kasih banyak untuk Kak Sepi. Tadi ada sedikit demonstrasi singkat ya. Nah, setelah mendengarkan pemaparan dari narasumber yang hebat-hebat dan juga dari latar belakang yang berbeda-beda nih, pasti peserta di sini juga punya banyak pertanyaan. Walaupun kayaknya peserta masih malu-malu ya untuk nanya secara umum, tapi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke private chat saya nih. Jadi, saya izin untuk membacakan satu-satu pertanyaannya ya. Untuk yang pertama, ada yang bertanya, ini mungkin pertanyaannya lebih teknis ya. Tadi Kak Arnold kasih saran untuk belajar biologi bisa pakai Campbell. Kalau boleh tahu Campbell-nya jilid berapa ya Kak? Ini spesifik banget ya pertanyaannya, tapi mungkin bisa dijawab Kak Arnold. Hai. Oke deh, thank you banget pertanyaannya. Spesifik banget, wow. Oke. Kalau kita ngomong Campbell, itu maka kita dua sisi dulu. Kamu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Indonesia itu tahu pun cuma nyampe itu kayak apa ya, kemarin tuh Erlangga tuh nggak banyak. Aku lupa cuma satu edisi doang deh. Tapi aku lebih suka pakai bahasa Inggris, bukan karena aku sok-sok bisa bahasa Inggris, tapi kadang-kadang itu bahasa Inggris itu lebih simple bahasanya karena nggak selalu ribet itu. Scientific itu nggak seribet itu. Jadinya kalau aku bilang Campbell, ya bahasa Inggris, aku pakainya edisi 10 yang gambar itu kalau nggak salah 10 tuh yang gambarnya apa ya? Aku kalau nggak salah pakai yang matahari deh, bukan matahari itu 10 atau 9. Tapi ini yang kurang lebih nggak jauh beda isinya. Tapi kurang lebih gitu, tergantung bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia cuma di Erlangga doang yang gitu, atau nggak kalau bahasa Inggris kalian bisa pakai e-book atau apapun. Thank you. Oke, siap. Makasih banyak Kak Arnold untuk jawabannya ya. Mungkin nanti untuk teman-teman SMA yang mau belajar biologi bisa dicoba baca dari Campbell ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya ini lebih general nih. Gimana cara kakak-kakak menghadapi kejenuhan saat persiapan masuk FK? Dan apa sih yang perlu dilakuin ketika kita mulai merasakan keraguan terhadap kemampuan diri kita sendiri? Mungkin bisa dimulai dari Kak Cindy dulu ya, Kak.
Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ini tentang jenuh ya. Kalau misalnya tentang jenuh, tentunya balik lagi kita ke stress management dan juga time management ya. Kalau stress management, saat jenuh, kalau aku pribadi sih take a rest, karena kita harus mencegah yang namanya burnout. Mungkin tadi sempat disinggung juga ya sama Prof. Samsu. Karena kalau misalnya kita udah capek gitu, ya belajar juga percuma kan, nggak bakal masuk gitu bahannya. Jadi lebih baik harus ada sesi untuk diem dulu, untuk take a break, lalu ngelakuin hobi atau tidur atau intinya istirahat dari sesi fokusnya. Nah, terus selain itu aku merasa bahwa selama perjalanan SMA aku juga kebantu banget sama adanya teman-teman sih, karena kalau misalnya punya teman-teman yang supportive gitu atau mungkin bisa belajar bareng atau mungkin bisa tanya-tanya bareng, nah pas kita lagi demotivasi lalu teman kita lagi termotivasi kan kita juga mungkin bisa ketular gitu energinya. Jadi itu sih mungkin beberapa tips untuk manajemen stres. Nah, kalau misalnya manajemen waktu, aku ngerasa bahwa kalau mungkin kalau prinsipnya ya prioritas dan sebagainya bisa diatur, tapi kalau aku praktisnya, aku pribadi pakai Google Calendar. Dulu pas SMA pakai planner. Aku pribadi yang mungkin perlu nyatet gitu ya, perlu ngapain aja hari ini dan ngapain aja sehingga aku juga nggak pusing mikirin kayak hari ini harus ngapain lagi ya, aduh stres, ini belum selesai dipelajarin dan lainnya. Karena aku tahu nih, oh ini memang waktunya hari ini belajar ini dulu, lalu minggu depan baru belajar ini dan sebagainya. Mungkin itu dari aku, teman-teman. Yang lain mungkin mau nambahin? Oke, mungkin Kak Ricci atau Kak Arnold, mungkin bisa Kak Ricci duluan ya. Oke, baik. Thank you, Kastel, untuk kesempatannya. Jadi mungkin benar banget ya, udah dijelaskan oleh Sydney. Stress management setiap orang itu beda. Ada yang tidur, ada yang tadi mencari share positivity bareng temen gitu. Kalau dari aku pribadi sih, ambil momen sendiri gitu. Ambil nafas sendiri dengan cara setiap sore jalan gitu. Jalan cuma keliling komplek, nggak lari, cuma jalan, ngobrol sama diri aku, ngobrol sama Tuhan, terus kasih kata-kata motivasi ke diri sendiri. Terus selalu refer balik ke motivasi awal aku, kenapa sih aku mau ini. Karena dengan mengingat starting point kita, itu yang bikin kita maju terus ke depan. Kalau itu dari aku sih. Oke, makasih banyak Kak Ricci untuk tambahannya. Kalau dari Kak Arnold mungkin masih ada nih Kak tips and trick dari kakak pribadi. Kalau aku udah semuanya kurang lebih sama, aku juga melakukan hal serupa. Satu lagi aku mau nambahin mungkin ini pengalaman aku sendiri, yang nggak tahu kalau yang lain mungkin siapa tahu ada yang relate, ada yang kerasa juga. Tapi kadang-kadang aku suka namai apa yang bikin kamu stres, namai apa yang bikin kamu terganggu di pikiranmu. Kalau kamu bilang itu karena ekspektasi orang lain, tulis ekspektasi orang lain gitu. Harus namai apa yang kamu rasakan saat itu. Kayak kamu sedih, kamu merasa nggak mampu, kamu merasa tanda kutip maaf ya, kayak apa nih bodoh banget. Tapi padahal enggak kan. Dan dengan cara itu kamu bisa take step back, boleh mundur satu langkah untuk bisa melihat visionnya. Contohnya kalau itu pihak eksternal, teman-temanmu mungkin bisa ambil dulu waktu dari teman-temanmu. Kalau dari IG, Twitter yang kayak gila, aku jujur juga ngerasa kayak melihat anak-anak Twitter yang nge-sharing tryout-nya mereka yang ribuan gitu, yang ada ijo-ijo gitu, aku udah kayak aduh gila, aku ini FKUI juga, aduh macam aku lolos gitu. Jadi aku step back, aku log out dari mereka, atau aku block dulu sementara itu sih dari aku. Namai apa masalahmu. Oke, makasih Kak Arnold tambahannya. Jadi penting untuk tahu apa yang bikin kita sedih, bikin kita stresnya ya. Cari tahu dulu penyebabnya apa, supaya kita bisa ngatasin penyebabnya itu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak, tentang gap year. Gimana sih Kak caranya supaya enggak malu gitu loh sama teman-teman yang udah diterima duluan kalau misalnya kita emang gap year. Mungkin ini bisa dijawab sama Kak Ricci ya Kak. Baik, thank you Kak. Jadi gimana caranya supaya kita nggak malu? Jujur, pengalaman itu menurut aku kalau dibikin grafik kehidupan ya dari awal lahir sampai sekarang kayak itu yang paling rendah deh. Jadi gimana caranya supaya nggak malu? Gak bisa. Kita kalau dari aku pribadi dan mungkin teman-teman yang seperjuangan akan merasakan malu gitu, pasti gitu. Dan cara aku sebenarnya semua orang pasti melewati momen tertentu, momen malu itu. Tapi mungkin kalau dari aku di momen persiapan UTBK. Dan dari aku yang terpenting tuh mengakui kalau aku malu dan lepas keluar dari problem itu.
kan malu itu termasuk karena tekanan sosial kan itu termasuk salah satu problem di kehidupan kita, dan yang terpenting bagi kita itu untuk maju keluar, jangan terbelenggu dari pengalaman-pengalaman itu. Jangan karena pengalaman yang cuma memakan waktu sebentar aja itu yang mengikat kita nggak maju gitu. Jadi kalau dari aku pribadi, cara aku keluarnya sih pastinya support dari keluarga, support dari orang tua, dan kalau dari aku pribadi, aku berusaha ada momennya aku menutup diri. Tapi setelah aku sadar, oh aku terlalu terjerumus, aku coba keluar, aku yang minta tolong, aku yang coba reach out ke, misalnya pas itu saat itu aku kesulitan belajar, aku reach out ke guru SMA aku, dan ternyata masih ada loh kayak yang mau memeluk aku, yang mau, oh gak apa-apa deh, kamu udah lulus, tapi kamu masih anak aku bantu buat UTBK kamu gitu. Jadi aktif aja minta tolong dari orang-orang di sekitar kita. Itu sih. Oke, makasih banyak Kak Ricci untuk sharingnya. Berarti nggak apa-apa ya Kak, buat kita ambil waktu untuk diri kita dulu, tapi jangan lupa juga kalau misalnya masih banyak orang yang sayang diri kita di sekitar. Oke, lalu berikutnya ada pertanyaan lagi nih. Ini kayaknya udah mulai concern tentang kehidupan di FK-nya. Pertanyaannya, selamat sore Kak, menurut Kakak, apa yang paling susah dari adaptasi di kehidupan FK dari SMA? Mungkin bisa dijawab dari Kak Sydney duluan ya, Kak. Oke, yang paling berbeda ya. Mungkin kalau aku bisa kilas balik pas aku masih masa adaptasi jadi mahasiswa baru dulu adalah rasa kebebasannya sih, karena derajat bebasnya itu lebih banyak gitu daripada pas di SMA. Kalau pas di SMA mungkin udah jelas gitu ya, oh ya kita jam segini sampai segini ada kelas dan langsung diajarin, dan ujiannya juga cukup banyak gitu ya. Kalau di FK sebenarnya ujiannya juga masih relatif banyak dibanding fakultas lain, tapi jauh lebih bebas gitu, dalam artian ada jam mandiri, lalu lecture juga sebenarnya ya dosen tidak terlalu menuntut kita untuk benar-benar paham, tapi kayak kita yang harus proaktif untuk nanya kalau misalnya nggak dimengerti. Lalu kita juga cari materi-materi sendiri dan belajar sendiri di luar materi lecture, karena kalau saya pribadi jujur saat lecture doang itu nggak mungkin masuk semuanya gitu materinya, jadi harus belajar, cari waktu belajar sendiri dan lebih mandiri. Itu sih untuk bisa meregulasi diri untuk belajar lebih lagi. Menurut aku itu skill yang sangat penting dan aset yang sangat penting selama di Fakultas Kedokteran. Oke, makasih banyak Kak Sydney untuk jawabannya. Apalagi kadang-kadang soal yang keluar di ujian itu di luar dari apa yang udah ada di slide ya Kak. Jadi emang mau nggak mau kita harus aktif untuk nyari-nyari sumber informasi yang lain. Oke, mungkin bisa dilanjutin sama Kak Arnold. Kak Arnold mungkin mau jawab. Kalau dari aku sendiri, kurang lebih Siti udah ngambil semuanya ya Siti ya. Jujur, iya. Udah dijawab semua ya? Sudah hampir dijawab semuanya, karena aku ngerasa pertama kali masuk FKUI itu, jadi mungkin FK lain mungkin banyak cara metodenya ya, tapi kalau di FKUI itu ada namanya metode CL atau PBL. CL itu collaborative learning, PBL itu namanya problem based learning, jadi studi kasus gitu. Dan kedua studi tersebut contohnya adalah kalian bakal dikasih soal, dan ini beneran kalau kalian dengar Merdeka Belajar itu benar-benar Merdeka Belajar, kayak kalian cari sebanyak-banyaknya kalian, sesuka-sukanya kalian, dan kadang-kadang itu endless opportunity, endless juga materinya harus ini sejauh mana nih. Tapi kalau di buku kan kayak pokoknya belajar RKS atau nggak belajar buku paket itu udah cukup, tapi ini beda. Tapi itu yang bikin aku menarik dan asik gitu, kayak nemuin, wih ada nih game kanker gini ya, wih ada nih ternyata hubungannya Farin sama ini ya gitu, jadi kayak asik. Itu dari aku. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Arnold untuk tambahannya. Oleh karena sebentar lagi juga akan menuju waktu berbuka ya, jadi sepertinya harus kita persingkat untuk sesi ini. Berikutnya, apakah ada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung terlebih dahulu? Mungkin kalau misalnya ada yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung saja raise hand ya. Bisa saya tunggu 5 hitungan. Kalau bisa memang tidak ada, kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Oke, baik. Kalau demikian, berarti selanjutnya kita akan lanjutkan pada sesi promosi mengenai virtual camp oleh Pak Davi. Oleh Pak Davi, di waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Iya, Kak Stella boleh di-share ininya, Kak Stella.
PowerPoint-nya Kastela atau materinya. Oke, Nah, ini yang terakhir yang kakak mau share, ini program dari Dokter Update. Kita punya program itu namanya Virtual Camp, siap lulus masuk kedokteran 2022. Apa aja sih yang ada di dalamnya? Nah, ini langsung nanti saat kalian masuk, ini dibina langsung sama Prof. Samsu Rijal yang tadi pengisi pertama. Nah, program virtual class pendampingan siap lulus masuk Fakultas Kedokteran. Next, Kak. Di next, ya kalian apa sih yang didapat di sana? Kita sadar betul bahwa apalagi pandemi 2 tahun terakhir ya, layanan dokter tuh jadi layanan kedokteran itu jadi layanan yang memang paling sibuk di antaranya berkaitan dengan kesehatan dan lain-lain. Terus kemudian apa sih maksud dari virtual camp ini? Kami membantu siapa saja yang mau meningkatkan nilai kemampuannya, meningkatkan peluang lulusnya melalui program intensif dengan sistem perencanaan pembelajaran secara efektif, lulus seleksi Fakultas Kedokteran melalui jalur UTBK atau jalur ujian mandiri dengan pembelajaran virtual kelas atau online kelas. Di nextnya Kak. Nah, apa sih yang kalian akan dapatkan nanti di sini? Yang pertama, kalian tuh dapetin kalian dapetin asesmen akademik, melihat potensi dan membuat sistem perencanaan belajar, sistem perencanaan belajar efektif untuk lulusan. Nah, yang kedua adalah virtual class eksklusif bersama guru terbaik dan berpengalaman yang memang sudah setiap tahun nangani siswa-siswa untuk masuk Fakultas Kedokteran. Yang ketiga adalah nanti ada sharing session lagi nih sama alumni-alumni yang memang sudah lulus Fakultas Kedokteran. Jadi memang di sharing session-nya kalian bisa tanya lebih detail. Kalau sekarang kan memang ini terbatas waktu nih. Nanti kita adain sharing khusus sama beberapa alumni itu buat detailing masuk. Bagaimana sih caranya masuk kedokteran dari berbagai cara. Di next Kak. Nah, ini kegiatan kita. Nah, yang batch pertama nih udah pada daftar. Mereka tuh udah merasakan pra-intensifnya, mulai dari asesmen akademik, terus kemudian melihat potensi dan pembuatan sistem perencanaan belajar, dikasih bank soal-soal sama kita. Jadi tadi kan ada Kak Arnold, mungkin kalian cari soal di sini, cari soal di sini. Kalau di sini kita yang kasih bank soalnya nanti. Ada kuis hariannya juga, ada live class streaming 2 kali per minggu. Ini sebelum intensifnya ya, jadi kalian udah dapat layanan pra-intensif. Nah, pas intensifnya, itu ada intensif virtual class ini sama guru terbaik dan berpengalaman. Terus rata-rata program lain itu biasanya udah pada saat intensif aja, tapi di kita tuh ada namanya pasca intensif. Ada bank soal ujian mandiri, kuis harian, persiapan ujian mandiri, konsultasi pendampingan dan pendaftaran ujian mandiri. Jadi saat UTBK selesai, kita kasih nih opsi-opsi. Oh, kalian mau masuk kedokteran ini, itu tuh ada linknya, ada pendaftarannya. Kita kasih informasinya lengkap. Di next Kak. Di next, nah ini pelaksanaannya ya. Program pendampingan itu yang pra-nya udah mulai dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 24 nanti. Terus kemudian buat periode program intensifnya ada 25 April sampai 11 Mei nanti kita mulai. Nanti kita ada KBM pra Idul Fitri, ada libur. Kita ada libur sekitar 5 sampai 6 hari. Nah, kita mulai lagi nanti KBM setelah Idul Fitrinya itu ada di 5 sampai 11 Mei. Nah, baru setelah itu selesai kita ada pendampingan program intensif pasca intensif itu 23 Juni sampai 31 Juli. Nah, ini untuk pendampingan untuk program ujian mandiri. Di next Kak. Kastela. Oke, nah ini nanti pemindah kita langsung dari Prof. Samsu Rijal. Nah, nanti yang tadi sudah mengisi di yang pertama, di next Kak. Nah, ini untuk biayanya, ini biaya pendaftarannya, normalnya kita 5.450.000, kita ada diskon sampai dengan 700.000. Nah, itu tapi Maret nih, tapi buat April ini kita udah diskonnya itu hanya 500.000, jadi 4.950.000. Target kita adalah kuotanya itu 50 siswa, jadi kita akan tutup pendaftaran kalau memang sudah total 50 siswa. Next Kak.
Oke, next Castella. Nah, ini cara pendaftarannya itu ada linknya. Kalian bisa gampang banget bit.ly garis miring pendaftaran virtual camp. Nanti di situ kalian bisa isi biodata segala macam. Terus kemudian kalian tinggal transfer aja ke rekening bank atas nama Ansori Saifuddin Hasibuan, kayak gitu, Bank BRI. Next, Kak. Ini yang terakhir di next. Nah, ini ada kontak personnya, bisa ke Dokter Muhammad Ibnu atau ke saya sendiri. Teman-teman tinggal WhatsApp aja, nanti kita bisa bantu panduan buat mendaftarnya. Itu dari kita. Terakhir kita sharing program virtual camp yang ya tujuan mulianya adalah ngebantu teman-teman nih buat ikut program pendampingan untuk masuk lulus kedokteran. Kalau teman-teman tahu kan, buat bimbel kedokteran itu kan mahal-mahal nih. Nah, kita buka yang memang terjangkau dan juga bisa diakses dari seluruh Indonesia. Teman-teman dari Sabang sampai Merauke, selama ada akses internet, itu bisa belajar dan bisa persiapan. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Mungkin itu Castella dari saya. Terima kasih, Castella. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Davi untuk sharing tentang virtual camp-nya. Jadi bagi para peserta di sini yang mungkin tertarik untuk mendaftar virtual camp, untuk belajar lebih intensif untuk masuk FKUI, boleh langsung saja mendaftar ke acara tersebut. Baik, dengan demikian telah berakhirlah acara webinar kita sore ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Samsu, Sydney, Richie, Arnold, dan juga Kak Davi yang sudah menjadi narasumber pada hari ini. Dan tidak lupa juga tentunya terima kasih banyak kepada para peserta Dokter Update atas antusiasme dan kebersamaannya. Baik, kalau begitu, saya Trisha, selaku moderator yang bertugas hari ini, mohon izin pamit untuk undur diri. Dan semoga acara ini bisa mengajarkan banyak ilmu bagi teman-teman sekalian. Teman-teman juga jangan lupa untuk mendaftar virtual camp untuk persiapan ujian masuk FK yang lebih intensif. Dan terakhir, jangan lupa untuk memfollow akun Instagram Dokter Update di @dokter.update. Bagi para peserta, sudah diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di acara kami selanjutnya. Dan semoga teman-teman sekalian selalu sehat dimanapun kalian berada.